Oke, baik. Kita review dulu. Mungkin kemarin bahasan dimensi tiganya apa aja yang kamu pelajari? Masih ingat nggak? Coba buka lagi. Yang proyeksi, yang pada bidang, pada titik, pada garis. Oke. Coba sekarang ku share. Oke. Misalnya aku buat gini ya. Aduh, jelek sekali ya. Saya gambarkan sih. Anggap gitu ya. Anggap aja kubus gitu. Nah, ini A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, jika kubus ini terus tiba-tiba ada garis bidang ya, bidang GCF, bidang GCF ya, bidang segitiga GCF. Nah, kalau kita proyeksikan ke ABCH jadinya apa? Berarti AB kok ABCH sih? ABEH. BEH. A, B, E, H. Berarti hasil proyeksinya adalah Berarti yang G-nya itu ke H, kemudian yang C-nya itu ke B, kemudian F-nya ke apa ini? B. E. Nah, gitu ya. Ya, Paham kalau untuk proyeksi. tegak lurus Bentuknya dia. apa? Bidang atau bentuknya apa? Bidang atau garis atau apa bentuknya? Itu masih B. bidang. Itu bidang. Nah, hari ini kita belajar ada namanya dimensi 3 untuk jarak titik ke titik ya. Nah, untuk jarak titik ke titik itu adalah jarak terpendek. Jarak dari titik ke titik itu adalah jarak terpendek yang menghubungkan antara dua titik. Nah, untuk mencari jarak dari titik ke titik itu bisa menggunakan dalil Pythagoras. Ini ya. Kita bisa menggunakan dalil Pythagoras. Nah, misalnya A, B sama C, maka ini A kuadrat sama ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, kalau di sini misalnya A akar Q dengan A akar P. Nah, ketika ditambahkan ini menjadinya A akar P tambah Q. Oh, berarti yang kalau angka ininya sama, langsung digabungin aja yang diakarin yang ininya ya. Benar. Kan kalau A-nya yang sama. Paham? Di screenshot dulu. Oh, betul. Iya, dah. Nah, kemudian jarak titik ke garis. Kalau jarak titik ke titik tadi kan gitu ya, yang terpendek. Mudah. Kalau jarak titik ke garis, itu adalah jarak terpendek yang menghubungkan antara titik dengan garis lurus. Nah, ini kan titik ya. Nah, dari titik ini ke garis bawah, itu kan jaraknya. Dan dia tegak lurus ya. Jadi dia tegak lurus, otomatis kita mencarinya dengan jarak dari titik garis lurus. Kemudian jarak titik ke bidang. Kalau titik ke bidang itu adalah jarak titik ini ke bidang adalah jarak terpendek yang menghubungkan antara titik sama bidangnya. Ini bidang paling bawah kan bidang luas ya. Dengan titik ini. Paham? Paham. Berarti dicari jaraknya gitu ya. Nah, cari jaraknya berapa gitu. Nah, lalu di sini ada juga dikenal dengan jarak dua garis sejajar. Nah, jarak dua garis sejajar itu jika jarak dua garis sejajar adalah jarak dari titik ke suatu garis ke titik hasil proyeksinya dari garis kedua. Nah, itu sama nih.
Ini kan sama-sama garis. Nah, berarti jarak satu sama lain itu gimana? Ini ada dua garis, garis pertama, ini garis kedua. Nah, jaraknya berapa? Oh, Dan jarak dua garis bersilangan. Nah, kalau dua garis bersilangan kan bentuknya gini. Berarti dia di bidang ya. Jarak dua garisnya bersilangan, maka dia di antara di bidang ini. Nah, kalau kita satukan garisnya pasti bersilangan ya. iya bakal begini numpuk. Maka jaraknya berapa? Nah, kemudian jarak garis ke bidang. Kalau jarak garis ke bidang, otomatis garis sama bidangnya. Paham ya? Kayaknya mudah sih untuk pengetahuan garis-garis ke bidang gitu-gitu ya. Iya. Pahami ya. Iya, kalau Jarak, jaraknya bisa sih. jarak dua bidang sejajar, berarti dia bidang sama bidang. Jarak dari dua bidang sejajar. Jarak dari bidang ke bidang sejajar. Berarti kalau bidangnya sejajar berarti dicari jaraknya dari sini ke sini kayak tadi. Jarak dari bidang ke bidang sejajar. Contoh soal. Oke. Nah, ini contoh ya, soal pertama. Pada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 2, jika titik M-nya berada di tengah AH dan titik N-nya berada di perpanjangan AB, sehingga AB banding AM, AB banding AM. Nah, ini kan berarti 1/2. Maka jarak MN-nya apa? Jarak M ke N. Nah, jadi ini kita perlu analisa. Nah, ini kan ini ternyata dia 1/2 ya. Iya. Nah, pertama-tama ya. Dan berarti kita tarik garis, dia ini Pitagoras kan? A M N. A M N. Nah, dia bilang AB banding AM, AB banding AM itu sama 1/2. Nah, berarti itu AM itu sama dengan 2. AB kan? Iya, sama dengan. Nah, berarti AKM itu 2AB, sedangkan AB dia bilang setiap panjang rusuknya 2. Di sini berarti 2 dong. Nah, 2 kali 2, makanya sini 4. Paham? Dari perbandingan. Iya, AN. AN-nya gimana tadi? Kan AB banding AM 1/2. 1/2 berarti. Berarti kan kalau kita kali silang 1/2. Berarti kalau kita kali silang berarti AM itu sama dengan 2AB kan? 2AB. Ya nggak? Iya, iya. AM per 1, 2 kali AB. Benar nggak? Paham? 2 AM kali 1 masih 1 AM. Masih sama ya? Nah, otomatis AM itu kan karena AB itu kan rusuk, ya kan? 2. Kan dia kubus, berarti panjang rusuknya 2. Di sini AB 2, BC 2, GC 2, FAB, FB 2, paham nggak? Ya, semuanya 2. Nah, berarti 2 kali 2 kan? Berarti AM itu jarak AKM itu adalah 4, maka di sini 4. Nah, sekarang tinggal yang AN. Ternyata AN ini itu akar 2. Kenapa jadi akar 2? Coba kamu perhatikan di sini kita ada anggap garis Z. Titik ini Z. Ya kan? Jadi kalau kita ini jadikan segitiga juga. Ya. A kemudian ini sini A, sini Z, sini N. Nah, garis nih. Ya, A, Z, N. Nah, kalau A, Z, N. Nah, berarti AZ ini kan sama dengan setengah dari rusuknya kan? Titik ini. Oh iya. Berarti kan di sini 1. Kan panjang rusuknya 2. Dan juga jarak Z ke N kan juga pasti 1 kan?
Masih sama ya. Sisi Sama. miringnya doang yang beda. Kan di tengah-tengah. Heeh. Oke, maka kalau kita jadikan Pitagoras, berarti jarak dari A ke N itu kan 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Jadinya akar 2. Paham? Hmm. Oke, jadi di sini akar 2, maka jarak MN itu berapa? Nah, di sini kita perlu bareng juga. MN berarti kan dia akar AM kuadrat tambah AN kuadrat. Berarti akar dari akar 2 kuadrat itu kan 2. 2 ditambah 4 kuadrat itu kan 16. Maka akar 18 sama dengan 3 akar 2. Paham? 18. Oh, cari 18. Saya akan cari jarak MN-nya. Udah ya? Paham nggak? Ntar ini yang jadiin ke akar 3 akar 2 nih gimana tadi? Apa? Yang ngejadiin yang dari akar 18 nih jadi akar 3 jadi 3 akar 2. Oke. 18 itu kan itu sama dengan akar 9 dengan akar 2 kan? Ah iya, Nah, akar 9 kan 3. akar 2 ya, akar 2. Oke. Oke, coba contoh soal nomor 2 dikerjain sendiri. Dilukis sendiri ya. Terus A B C D oke. A B C D E F G H. E Sifatnya itu lukis dan hitung jarak titik P ke garis C P
E, E, Berarti ini yang dicari CE-nya doang ya? Ya, garis CE-nya. Berarti kayak 2 tambah 2 akar 2. Yang dicari sisi miringnya berarti dong. Di sini. H. Oke, kayaknya ini masih susah nih. Kamu tipikalnya kamu tuh harus membuat kubus-kubusannya dulu gitu. Jadi Iya. masalah suka atau enggaknya, kamu kan dia kan Pitagoras tuh. Jadi Heeh. kita tuh harus membuat ini. Kamu udah membuat ininya belum? A B C D G Kubus E F-nya. kubus yang ini udah sih, yang kayak gini ya. Yang Ini kubusnya. udah benar kayak gini bentuknya. Iya tadi gitu. Heeh. Nah, sekarang tugas kamu nih menganalisa. Kan otomatis kan mintanya CE. Nah, kalau bentuknya gini, otomatis kan ini kalau jadikan segitiga, segitiganya adalah A ke C kan? A, C, E segitiganya itu. Iya. A, C, E. Dah. Iya. Nah, oke. Nah, sekarang ACE kita angkat ya AC. Kita kan belum tahu tuh segitiga AC-nya apa, ya kan? AC. Kita kan belum tahu panjang AC berapa. Dah, paham? Iya yang Kan AC-nya belum tahu berapa. ya isinya belum. Nah, tapi ini kan rusuknya sama-sama dua. AB-nya dua, BC-nya dua kan? Iya. Nah, berarti AC ini cara cepatnya kalau dia bentuknya kubus ini, ya udah kalau Pitagoras itu sama-sama 2 sama 2 berarti dia itu 2 akar 2 pasti. Yang AC itu 2 akar 2. Sudah. Oke, iya. Nah,
Sini kan jelas di sini 2 akar 2. Nah, terus yang EA ini itu pasti 2 kan? Kita anggap ini E dengan A 2. Sini AC-nya Aduh. ini 2, ini 2 akar 2 kan? AC-nya 2 akar 2 di sini. Oke. Nah, tapi yang dicari itu jarak P ke C ternyata. Ya kan? Jarak Iya. P ke C. Nah, karena dia jarak P ke C, otomatis agak sedikit perlu analisa, ya kan? Ini P ini kan tengah-tengah, ya enggak? Berarti Iya. dia satu kan di sini. Ini satu berarti. Nah, satu. Nah, kalau aku ngelihatnya, apapun itu aku pasti ngelihatnya harus segitiga bentuknya. Maka ini jadinya aku ngelihatnya adalah ACP. Aku ngelihatnya. Ya. Kalau dari sini aku lihatnya ACP. Paham? Nih, segitiga A, C dengan Oke. P. Kan Iya segitiga. itu segitiga. Nah, Nah, berarti segitiga ACP itu adalah bentuknya nah ACP, ya kan? Tentunya gini kan? Yang garis yang miringnya AC, terus yang ininya P, ya kan? Nah, sekarang yang ditanya garis P ke C itu berapa? Ya, ya kan? P ke garis CE itu berapa? Gitu. Nah, otomatis C ke A itu berapa tadi? Kan 2 akar 2. Yang ininya 1 kan? Nah, ini untuk mencari AP-nya berarti AP-nya 1. Berarti garis P ke C-nya yang ditanya ya. Otomatis dia CA kuadrat sama dengan AP kuadrat ditambah CP kuadrat. Paham ya untuk rumus Pythagoras ya? CA kuadrat tambah AP kuadrat tambah CP kuadrat. Udah? Oke. Rumus Pythagoras itu selalu berubah-ubah. Maksudnya bukan berubah-ubah tanda-tanda ininya ya, C, A, P ini terserah kita. Yang penting kamu tahu ini bidang miring, ini bidang tegak, ini bidang baringnya. Bidang miring itu selalu dijadi yang kuadrat yang pertama sama dengan bidang tegak ditambah bidang miring, bidang baring. Gitu. Paham kan yang segitiga itu? Iya. Nah, itu terserah kita. Maka otomatis ini AP kuadrat tambah CP kuadrat sama dengan AC kuadrat gitu. Nah, CA 2 karena 2 akar 2 dikuadratin sama dengan AP kuadratnya berapa? 2 kali 2 ya. Satu kan? Iya, satu. Kan ini AKP-nya 1. Setengah AKP-nya dari tengah doang. tambah CP kuadrat. Berarti CP-nya adalah 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 4. Berarti 4, 8 ya. 8. Masa akar 7 sih? Bentar. Ini salah analisa bentar. Oke, coba di sini ya kita ikutin cari ini. Kalau untuk di sini dia bilangnya adalah segitiga ACE. Kalau luas segitiga ACE itu sama dengan AC kali AE. Ini kan 2 akar 2 kali 2 per 2 sama dengan 2 akar 3 kali sama dengan 2 akar 3 kali X per 2. Nah, sama dengan 2 akar 3X sama dengan 4 akar 2. X-nya. Ya. Berarti ketika dibagi, ini dapatlah hasilnya ini. Ada gambarnya. EC kali X. Tuh. Ini, ya luas segitiga ACE itu kan sama dengan bisa kita kan, ya segitiga nih ya. AC dikali AE dibagi 2 itu bisa, atau EC kali X bagi 2. EC Kan kali gitu. X. Tar itu kan bisa dengan EC kali X. Misalkan bentuknya gini,
Atau gini kan segitiganya jadinya kan sama. Iya sama. Nah, makanya ada rumus ini. Maka dapatlah X-nya 2 akar 3X sama dengan 4 akar 2. Nah, berarti X itu sama dengan 4 akar 2 per 2 akar 3. Nah, kita sama-sama kalikan 2 akar 3. Kenapa 2? Nggak boleh akar di bawah. Kuncinya nggak boleh akarnya di bawah. 4 bagi akar 2 itu nggak ada ya. Jadi maka kita harus kalikan dengan akar 2 dengan akar 2. Biar di bawahnya jadi 4 per 2 akar 2. Nanti ini bukan matematika sih. Matematika untuk yang di ini ya, di sini. Makanya dapatlah 2 per 3 akar 6. Nah, tetapi yang dicari adalah jarak dari P ke CE, ke EC. Maka jarak yang dimasuk adalah setengah dari X-nya. Nah, setengah dari X sama dengan setengah dari ini, otomatis jaraknya. Kan? Setengah dari X-nya yang ditanya berarti. Kan gitu ya dia. Maka setengah dari X sama dengan setengah dari 2 akar 3 per 6. Akar 6 sama dengan per 3 akar 6. Ya, A, C, E. Karena kan pin ini tengah-tengah ya. Garis ke P ke CE ya kan, tengah-tengahnya. Oke, paham? Kayaknya masih perlu banyak lagi yang ini deh. Ya. Oke, karena 1 menit lagi bisa live dulu, nanti kita nggak sambung di jam 6 ya. Iya. Oke. Ini saya matiin aja atau gimana? Ya, matiin aja, live aja dulu. Iya. Ya, makasih Kak. Oke.